Nah, sekarang kita masuk ke materi gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan memerlukan tenaga. Nah, tenaga yang dikeluarkan dapat dilihat dengan gerak. Gerak adalah perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda. Nah, sedangkan pengertian gerak merupakan alat bantu kita untuk dapat berpindah dari satu relasi ke relasi yang lain sehingga ruang itu menjadi milik kita. Nah, sedangkan gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya. Macam-macam gaya. Yang pertama itu ada gaya otot. Apa sih itu gaya otot? Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Nah, kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat suatu benda. Misalnya nih, ada mobil yang sedang mogok. Didorong menggunakan gaya otot agar mobil mogok tersebut bisa bergerak. Nah, di situ ada contoh gambar seseorang yang sedang mendorong mobil. Nah, yang kedua itu ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, contohnya itu penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Bisa dilihat di situ ada contoh magnet menempel pada paku. Yang ketiga itu ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, pada bola lampu. Bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Contohnya pada gambar di bawah itu. Yang keempat itu gaya gesek. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan atau yang saling bersentuhan. Contohnya, saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Contohnya, di situ ada kegiatan orang yang sedang mendorong atau menarik. Nah, benda yang sedang didorongnya tadi bisa bergerak karena di situ terdapat gaya gesek tadi. Yang kelima itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya itu ada gambar pohon apel. Nah, ketika buah apel itu sudah matang, buah apel itu akan jatuh dengan sendirinya karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi tadi. Nah, yang keenam itu gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang sedang direnggangkan. Contohnya, karet pada sebuah ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu tersebut. Nah, contoh lainnya itu pada busur panah. Busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah tersebut. Nah, di situ saya sudah memberikan gambar contoh busur panah. Perbedaan gaya dan gerak. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi yang lainnya karena dipengaruhi oleh gaya.
Jadi, suatu benda bisa bergerak karena adanya gaya.